Akhir-akhir ini ramai dengan tragedi di Afghanistan. Ada yang bilang Taliban itu berakidah ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Menurut pandangan Ustadz, apa betul Taliban ini sudah berakidah ahlus sunnah? Kemudian apakah yang dilakukan Taliban ini sudah benar? Nah, karena ini viral, banyak dibahas belakangan. Kalau pendapat Ustadz bagaimana Ustadz? Saya luruskan kembali, opini tentang Taliban itu tidak masuk kepada pokok keimanan. Oke, sepakat? Maka teman-teman boleh berbeda dengan saya mengenai opini ini. Karena ini hanya sebatas opini. Namun, saya alhamdulillah diizinkan Allah untuk mengerti berbagai bahasa, sehingga saya mengerti pemberitaan di Timur Tengah. Hampir setiap hari saya mendengarkannya. Mohon izin saya minum dulu ya. Ya, dulu, silakan. Ternyata di pemberitaan mulai Al Jazeera sudah berbeda dengan RT News, beda lagi dengan France yang bacanya apa tuh France 24 ya, tapi pakai bahasa Perancis saya lupa cara bacanya. France gitu ya. Terus ada beda lagi dengan Al Arabia News, ada lagi Al-Ghad, macam-macam, dan itu opininya beragam. Kalau kita tidak tahu peta pemikiran di Timur Tengah, kita bingung juga ya. Ternyata antara pemberitaan pusat pemberitaan ini juga punya kecenderungan politik dan ideologi yang mereka sisipkan dalam memberitakan itu. Datanya sama, tapi opini yang digiring berbeda. Maka semenjak saat itu saya tidak langsung percaya dengan semua berita, apalagi opini. Maka teman-teman nanti jangan langsung percaya dengan opini saya, ya. Tapi insya Allah data saya lebih banyak. Setiap hari saya mendengarkan lebih dari 10 sumber pemberitaan dalam bahasa Arab, khusus untuk Afghanistan. Belum lagi opini-opini mulai dari ulama, doktor, dan berbagai macam. Tidak salah bahwa Taliban yang ada sekarang, zaman ini, saya menyebutnya Taliban al-Hadithah, Taliban Neo-Taliban. Mereka secara akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah Ahlus Sunnah. Secara fikih Hanafi, bahkan mereka bertarekat Sufi, bahkan bernaqsyabandiyah, ada juga Khistiyah, Qadiriyah. Bahkan mereka membaca kitab Dalailul Khairat yang dipakai dalam tarekat Syaziliyah Jazuliyah. Tapi apakah beda perwajahannya dengan yang dulu? Sayang teman-teman, kita ini punya memori yang pendek. Alhamdulillah beberapa kita diberikan memori yang kuat, bisa mengingat kejadian tahun 2001. Atau awal Taliban muncul, beritanya bisa kita track kembali ke belakang, atau kembali kejar ke belakang. Tahun 2001, Taliban itu beda dengan Taliban hari ini. Taliban yang zaman itu, dalam bahasa saya, berselingkuh dengan Al-Qaeda, lalu menyelamatkan tokoh yang sudah dianggap teroris bahkan dari negerinya sendiri, yaitu Saudi, Osama bin Laden. Kita tidak akan membicarakan dia ini teroris atau apa, tapi dia kemudian menyelamatkan Osama bin Laden, yang mana Saudi sendiri tidak suka dengan sosok itu, apalagi Amerika, yang merupakan teman Saudi di belakang. Cuma kan dia nggak ngasih tahu. Ya. Sekarang Taliban ini agak berbeda. Maka saya punya opini yang lain, Amerika ini punya dua kaki, jadi dia punya dua wajah. Dia punya wajah kepada Taliban, dia punya wajah yang lain kepada yang anti-Taliban. Ini mirip-mirip ketika UK, Inggris dulu pro kepada Sharif Hussein di Mekah, dan juga saat yang sama mendanai keluarga Saud yang sekarang menjadi kerajaan Saudi. Di zaman dulu Mekah, Madinah tidak dikuasai oleh Saudi, tapi oleh keturunan Rasulullah, yaitu Sharif Hussein. Karena Sharif Hussein ini tidak bisa diatur, tidak bisa digerakkan sesuai dengan kepentingan penjajah Inggris, maka yang dipersenjatai secara mutlak, secara full, penuh, itu adalah keluarga Saud. Maka pada gelombang yang ketiga, kebangkitan Wahabi, jadi Wahabi ini mengalami 3 kali gelombang. Yang ketiga, bertepatan dengan Turki Utsmani hancur, mereka bisa bangkit karena berkesesuaian dengan bantuan
Saudi yang full, bantuan UK, Inggris yang full kepada kelompok Suud. Tapi keluarga Syarif Hussein tidak lagi dibantu. Saya tidak tahu sekarang apakah Taliban akan diperlakukan seperti pemerintahannya Syarif Hussein. Ya, ada kesepakatan, tapi untuk menghancurkan mereka. Kenapa? Karena Taliban sekarang datang dengan perwajahan yang mungkin beberapa pemberitaannya tetap sangar, tapi kita melihat mereka masuk ke Kabul itu dengan wajah yang lebih santun. Dan dia kemudian memberikan kebebasan untuk perempuan untuk beraktivitas, berperan dalam politik, tetap dalam koridor syariat yang mereka pahami tentunya. Berbeda dengan 2001. Sangat-sangat berbeda ya. Maka secara opini, teologis, mazhab, mereka betul aswaja. Namun, politik itu teman-teman, dia bukan bagian dari keimanan. Karena politik bukan bagian dari keimanan, Taliban yang kalau ada di Indonesia, mungkin Taliban ini akan dibenci. Karena Indonesia ketika pemerintahnya pro-Cina, itu dianggap pro-komunis. Sekarang Taliban langsung di-backup oleh China. Siapa di antara kita yang bilang Taliban pro-komunis? Inilah opini politik. Opini politik itu bisa digiring kemana saja. Nah, saya boleh mengatakan, oh itu cuma strategi. Kenapa di Indonesia kita nggak boleh bilang begitu? Ketika kita ngomong begitu, kita dibully oleh banyak orang. Itulah brainwash, keberhasilan brainwash di satu negeri. Kalau orang yang paham, dia senyum-senyum aja. Ya, ketemu orang begini lagi. Gitu ya. Maka, opini ini bisa jadi berubah dalam beberapa hari ke depan, karena berita itu berkembang terus. Kita tidak boleh menjadikan opini itu sakral, karena opini itu bagian dari cabang akal. Akal ini bisa berubah-ubah tergantung data yang dia peroleh, dan cara mengolah data. Maka jangan pernah benci kepada ustadz yang tidak satu opini dan kita dalam masalah politik, atau kita terlalu membela dan mendewa-dewakannya karena dia satu hasrat politik dengan kita. Jadi bagi saya Taliban, aswaja, Ahlus Sunnah, tapi perjuangan mereka berat karena mereka sedang mengagendakan berdirinya negara Islam, dan itu tidak akan diridhoi oleh musuh-musuh Allah. Kita doakan saja yang terbaik untuk sahabat kita, teman-teman kita yang ada di Afghanistan. Semoga mereka diberikan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.